Bayangkan seorang bekerja di area budidaya dengan mencin alat yang di sekitar, namun ia tidak memakai APD yang lengkap. Dalam hitungan detik, kecelakaan kerja bisa saja terjadi. Pertanyaannya, apakah keselamatan kerja di lingkungan perhimpunan sudah benar-benar diterapkan secara optimal? Perkenalkan, saya Adi Susanti Maharani, NIM 2350800 Tersal 1 Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait hasil observasi yang saya terapkan yang berjudul optimalisasi penggunaan alat keselamatan dan kesehatan kerja dalam mendukung efektivitas di Balai Pelatihan dan Penilaian Perikanan Banyuwangi. Pada kesempatan ini, untuk memahami urgensi di penelitian ini, saya akan membahas dan mulai dari latar belakang. Kegiatan perikanan merupakan kegiatan kerja yang memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi. Resiko tersebut meliputi resiko terkena alat tajam dan juga paparan bakteri kecelakaan pada saat berlalu. Ketiga, tidak hanya berfungsi untuk melindungi tenaga kerja dan kesetaraan praktik pada waktu saat di lapang. Hal ini memiliki beberapa divisi dengan karakteristik resiko yang berbeda pada BPP Banyuwangi, yang dimana masih ditemukan perbedaan tingkat kepatuhan APD yang ada di BPP 3 Banyuwangi. Berdasarkan observasi awal dari penelitian sebelumnya, yang dimana menyatakan terkait kepatuhan penggunaan APD dipengaruhi oleh persepsi resiko kerjanya masing-masing. Selain itu, Permenaker nomor 8 tahun 2010 menegaskan tentang bahwa APD wajib tersedia dan digunakan sesuai potensi bahaya kerjanya masing-masing. Masih bervariasi, tetapi selanjutnya saya akan menjelaskan waktu, lokasi, dan metode penelitian. Bisa next. Terdapat waktu dan tempat pelaksanaan di mana saya melakukan observasi di Balai Pelatihan Penilaian Perikanan Banyuwangi pada tanggal 2 Februari sampai 21 Mei 2026 dengan metode penelitian yang dimana saya menggunakan metode deskriptif kualitatif dan juga penelitian dilakukan melalui observasi dan juga wawancara langsung di lapangan. Dan juga terdapat ada dua data yang dimana ada data primer dan juga ada data sekunder. Data primer ini menggunakan analisis wawancara, yang kedua observasi checklist APD, dan juga observasi secara langsung. Dan juga ada data sekunder yang dimana adanya dokumentasi penggunaan APD, dokumentasi regulasi, dokumen standar keselamatan kerja maupun SOP. Next. Selanjutnya langsung ke pembahasan. Saya membahas terkait pasal otomasi bidang budidaya, yang dimana terdapat juga jenis APD yang ada di BPP Banyuwangi, ada sarung karet, masker, pelindung, dan juga disugan. Yang dimana hasil temuan pada saat observasi APD tersedia layak dan juga tersedia lengkap. Penggunaan APD tetapi belum konsisten dilakukan, yang dimana adanya masker dan sarung tangan sering tidak digunakan saat bekerja. Hal ini terdapat faktor di baliknya, yang dimana yang pertama faktor pengalaman kerja, yang kedua faktor kebiasaan para pekerja, dan yang ketiga pengawasan dengan APD yang belum optimal. Selanjutnya bisa di next. Terdapat juga hasil teknis APD yang ada di bidang budidaya, memperoleh skor 15 dengan skor karet itu 4 skor, teman-teman karet 3 skor, masker 3 skor, topi pelindung 3 skor, dan juga jas hujan air 3 skor. Sementara itu, di bidang penanganan ikan, di mana jenis APD cenderung lebih lengkap, di mana ada sabun adhesif, sabun air, masker, dan keselamatan, jaket, warna wajah, dan juga terdapat juga amat, di mana masker
terbilang cukup tinggi juga. Dan yang kedua, tersedia dengan BSD yang juga perawatan APD perawatan dilakukan secara berkala dan terus-menerus. Dan juga hasil output di bidang pendidikan yang hasil teknis APD-nya memperoleh skor 32. Hasil pengambilan menunjukkan bahwa APD tersedia dan mulai digunakan. Dan yang kedua, penggunaan APD dilakukan apabila ada kegiatan BSD. Dan yang ketiga, perawatan APD selalu dilakukan secara terus-menerus dan selanjutnya ada hasil observasi di bidang konservasi kelautan di mana jenis APD terdapat jenis salto, kerusuhan, pemahaman, blanket, asuransi dan juga penyebabnya bidang konservasi kelautan memiliki aktivitas di lapangan yang beresiko yang cukup tinggi. Yang kedua, pengawasan penggunaan APD yang cukup baik. Dan yang ketiga, kesadaran keselamatan kerja yang tinggi. Ada juga hasil teknis APD ada bidang konservasi memperoleh skor 26%. Dan juga hasil pengambilan penggunaan APD cukup konsisten pada bidang konservasi kelautan dan juga melakukan perawatan dan pembalikan APD secara berkala. Selanjutnya hasil aplikasi pada bidang pengolahan hasil perikanan, yang dimana terdapat beberapa jenis APD yakni handling, pengolahan karet, masker, dan juga kain tenun. Nah, terdapat juga faktor penyebabnya. Yang pertama, menjaga higienitas produk. Yang kedua, menjaga kontaminasi pangan. Yang ketiga, mendukung keamanan hasil perikanan. Terdapat juga hasil teknis APD di Kabupaten 16 dengan hasil temuan di lapangan di mana APD tersedia dan juga layak digunakan. Nah, terdapat juga perbandingan dari masing-masing bidang yang ada di BPD Banyuwangi dan juga penerapan ketiga adaptasi, di mana pendidikan dinilai cukup baik dan juga ada konservasi yang cukup baik. Sedangkan di bidang budaya itu dinilai cukup, yang mana mereka belum konsisten dan juga masih perlu adanya pembahasan secara ulang. Selanjutnya masuk ke kesimpulan yang mana penerapan 3 di 2020 ini secara umum telah berjalan dengan baik. Yang kedua, ketersediaan APD disesuaikan dengan bidang masing-masing. Dan juga yang ketiga, bila penerapan akan cenderung lebih tinggi resikonya daripada bidang budaya. Dan sedangkan bidang budaya masih ditemukan penggunaan APD yang belum konsisten karena faktor kenyamanan dan kebiasaan kerja. Terdapat saran di BPD Banyuwangi. Yang pertama, penerapan K3 perlu dilakukan secara konsisten dan juga perawatan dan pengecekan yang ada di kondisi APD yang ada di BPD perlu dilakukan secara rutin agar seluruh peralatan keselamatan kerja tetap berada dalam kondisi layak dan aman. Yang ketiga, pengawasan penggunaan alat pelindung diri APD perlu ditingkatkan agar seluruh tenaga kerja dan peserta praktik lebih disiplin dan menerapkan K3 pada setiap kegiatan kerja. Baik, terima kasih. Itu saja